Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Pertemuan kali ini kita akan membicarakan soal digital governance dan inovasi pelayanan publik. Jadi pada dasarnya sistem layanan publik kita sangat diperlukan didukung oleh teknologi dan informasi supaya kegiatan pelayanan publik itu menjadi lebih cepat, berkualitas, lebih murah, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat serta dapat memenuhi berbagai kebutuhan layanan terhadap masyarakat. Nah, ketika dilakukan oleh manusia, layanan publik tanpa dibantu oleh teknologi dan informasi, tentu banyak kendala yang akan dihadapi, banyak komitmen-komitmen yang diperlukan sehingga apa yang dibuat tersusun dengan baik tidak bisa dilaksanakan akibat persoalan-persoalan yang dihadapi baik secara mental, komitmen, kemudian kepemimpinan dari personal dalam layanan publik. Tetapi ketika dirubah beberapa sistem layanan itu ke dalam bentuk digital, tentunya juga banyak kendala teknis yang dihadapi manakala seorang pelayan publik tidak memahami sistem informasi, cara kerja sistem informasi, maupun komitmen untuk menggunakan sarana teknologi informasi. Sebelum itu kita akan jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan pelayanan publik. Pelayanan publik sebagai suatu kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen yang dilayani, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki berkaitan dengan pemenuhan kepentingan umum. Sebenarnya yang namanya layanan itu tidak terlihat, tidak berwujud, mengandung sentuhan perasaan, hati, dan mental. Yang kita rasakan sekarang ini yang sebagai pelayanan berwujud itu adalah hasil dari sebuah tindakan atau hasil dari sebuah pemikiran, hasil dari sebuah pengabdian yang barangkali tidak bisa kita lihat secara terwujud dalam bentuk wujud tapi yang kita rasakan adalah hasilnya itu berbentuk apakah itu berbentuk surat menyurat, apakah itu dalam bentuk barang, tapi dalam prosesnya itu sebenarnya yang dimaksud dengan layanan adalah penuangan perasaan, rasa kasih sayang, rasa ingin melayani, itulah yang sebenarnya disebut layanan. Sedangkan yang dimaksud dengan publik adalah orang atau masyarakat yang berhubungan dengan bangsa, negara, komunitas atau kelompok atau masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan. Nah, kalau kita gabung pemahamannya adalah segala bentuk pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Latar belakang dari penggunaan digital ini adalah dalam layanan publik. Yang pertama adalah tata kelola digital menawarkan kerangka kerja strategis untuk merancang dan mengimplementasikan paradigma baru untuk beralih dari berbasis birokrasi ke layanan publik yang berpusat pada warga negara dengan bantuan teknologi informasi. Jadi kalau kita tatanan yang sudah kita rasakan, kita berpedoman keras kepada tata cara birokrasi melakukan tugasnya
untuk melakukan layanan publik. Nah, sekarang arahnya dengan digital, sebenarnya birokrasi yang memiliki semacam hierarki itu sebenarnya sekarang ini bisa dilampaui, bahkan tidak bermanfaat kalau digital ini telah berfungsi dengan baik. Jadi masyarakat bisa langsung melakukan kontak dengan pelayan tanpa dibatasi oleh sekat ruang dan waktu. Ya, dari rumah kita bisa mengisi belangko-belangko isian. Kemudian para pejabat publik dari tempatnya sudah langsung bisa menandatangani dengan cepat layanan kita. Sehingga seolah-olah birokrasi itu tidak diperlukan. Contoh misalnya kalau kita ingin mendaftarkan diri di rumah sakit, jadi kita bisa mendaftar dari rumah. Kemudian di situ dialokasikan waktu, kita bisa langsung ketemu dengan dokternya. Jadi tidak lagi melampaui kantor depan, pendaftaran secara manual, pembayaran dan sebagainya. Kita masuk perguruan tinggi. Jadi kita tidak perlu lagi lewat kantor depan, tetapi sudah langsung masuk ke dalam sistem administrasi pelayanan publik. Hingga banyak hal yang bisa dipotong dari kegiatan-kegiatan tersebut. Pemerintahan digital dan strategi kolaboratif untuk meningkatkan kualitas layanan. Jadi semua akan ditransfer dalam bentuk digital. Layanan pemerintah, layanan publik, ya. Kenapa dibilang kolaboratif? Karena bisa saja pemerintah tidak mencukupi dari sisi SDM dan penganggaran dalam menyediakan layanan publik berbasis digital. Mereka akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, dengan provider, dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi atau pengusaha-pengusaha swasta yang memiliki kompetensi dalam layanan digital maupun dalam penyediaan barang dan jasa. Jadi nanti sistem digital ini akan menghubungkan pemerintah dengan para provider barang dan jasa. Ya, misalnya apakah alat-alat rumah sakit, komputer, ya, kemudian juga berbagai layanan bisnis lainnya, hingga dalam kurun waktu yang singkat mereka bisa berkolaborasi untuk membangun jejaring, melakukan pelayanan dan saling melayani. Termasuk juga kepada masyarakat luas yang sudah memahami sistem digital ini. Mereka menginginkan sesuatu dengan memakai sistem ini, dia tinggal melakukan komitmen untuk mengisi formulir-formulir yang tersedia di sistem itu. Apakah nanti sistem layanan itu akan dijawab juga oleh sistem atau SDM operator yang menggerakkan sistem tersebut. Jadi demikian begitu mudahnya kolaborasi masyarakat, swasta dan pemerintah itu dapat dilakukan dalam kurun waktu bersamaan. Jadi tiga serangkai ini meskipun tempatnya berjauhan, bisa mempertemukan keinginan untuk melakukan layanan, untuk menerima layanan dalam waktu yang sama. Konsep desain awal seperti Customer Relationship Management atau CRM, kemudian Total Quality Management atau TQM diambil dari aplikasi bisnis komersial yang diterapkan ke dalam lembaga pemerintahan. Jadi sebenarnya pengalaman yang baik daripada sistem layanan digital ini pertama kali diterapkan dalam sistem layanan swasta. Lalu kita akan bertanya, swasta itu kan mahal. Kenapa kita harus meniru swasta sehingga nanti sistem layanan kita mahal? Sebenarnya swasta itu tidak mahal ketika mereka masyarakat itu mendapat pelayanan, berbagai jenis layanan dari sistem layanan tersebut. Ya.
Kalau pemerintah melakukan secara manual, ada bagian-bagian layanan yang tidak tercover karena keterbatasan waktu, keterbatasan SDM, gerakan, lokasi yang jauh. Ya. Bagian-bagian yang tidak tercover itulah dibutuhkan sekali di backup oleh digital. Penyimpanan data yang terlalu banyak, ruangan penuh dengan arsip-arsip, lemari yang besar-besar, perlu diringkas dalam bentuk digital. Supaya kemanfaatannya secara hukum bisa diakui, maka perlu dibuatkan peraturan dan perundang-undangan yang memungkinkan sistem digital ini sebagai bukti-bukti hukum, bukti-bukti sah dalam rangka kita memperkuat sistem kepemilikan atau terkait dengan persoalan-persoalan bukti hukum. Sehingga nanti semua data-data digital itu dapat dipergunakan. E-governance sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sektor publik dengan tujuan meningkatkan informasi dan pemberian layanan, mendorong partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan dan membuat pemerintah lebih akuntabel, transparan, dan efektif. Inilah tujuan adalah yang melatar belakangi kenapa digital itu adalah pilihan yang paling representatif pada saat ini untuk meningkatkan kualitas layanan, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat sudah hampir semua melek dengan digital. Mari kita manfaatkan kepada hal-hal yang bersifat saling melayani, tidak berkaitan dengan hal-hal yang saling menghujat, saling menghejek, tetapi bagaimana dengan digital ini kita bisa berpartisipasi untuk memberikan dukungan pada layanan pemerintah, memberikan dukungan kepada layanan masyarakat lainnya yang belum melek digital, memberikan motivasi dari setiap komunikasi-komunikasi yang kita bangun melalui sistem digital ini selalu bisa meningkatkan semangat partisipasi, semangat pertumbuhan ekonomi, dan semangat jaringan sosial, pengembangan budaya, seni, pendidikan, dan seterusnya. Apa yang menjadi tujuan dari e-government? Apa sih yang menjadi tujuan e-government yang kita kembangkan di sini? Ya. Yang pertama adalah memudahkan warganya untuk mendapatkan pelayanan publik dan untuk berinteraksi dengan jajaran pemerintah daerah. Jadi, selain untuk mendapatkan layanan publik, masyarakat juga ingin berkomunikasi intensif dengan jajaran pemerintah, baik dari tingkat bawah maupun kepada tingkat pimpinan. Jadi dengan dibantu oleh digital sangat memungkinkan bupati bisa bicara dengan masyarakat yang berada di pelosok-pelosok desa. Tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak membutuhkan jaringan kabel, ya, transportasi dan sebagainya. Memperbaiki kepekaan dan respon pemerintah daerah terhadap kebutuhan warga. Setiap hari ada pemantauan terhadap penggunaan soal sosial media. Awalnya ingin menyelidiki berita hoax, menyelidiki atau membatasi kegiatan-kegiatan yang berdimensi negatif, apakah itu porno, apakah itu ujaran kebencian, apakah itu penghasutan dan sebagainya. Tetapi di balik itu juga ditemukan beberapa keluhan yang real dihadapi oleh masyarakat, yang bisa diserap oleh Kominfo untuk disampaikan sebagai bahan-bahan pertimbangan di dalam menyusun perencanaan pelayanan publik. Yang berikutnya adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas
dalam penyelenggaraan pemerintah. Sistem yang dibangun oleh pemerintah, informasi yang dibuat oleh pemerintah, itu sangat dibutuhkan menjadi transparan. Apa yang dilakukan pemerintah hari ini, yang akan datang, maupun yang sudah lewat terekam dengan jelas melalui jejak-jejak digital yang bisa ditelusuri oleh pemerintah itu sendiri maupun masyarakat. Jadi tentunya komitmen yang besar dibutuhkan oleh para pelayan publik supaya apa yang menjadi tujuan efisien dan efektif ini dan akuntabilitas ini tercapai. Sekali lagi, ini adalah hanya sarana untuk membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akan tetapi kalau komitmen dari para operator penyelenggara layanan publik ini tidak baik, tidak memiliki integritas, maka tujuan itu akan tidak tercapai. Mendorong kerjasama antar lembaga pemerintah swasta secara interaktif untuk meningkatkan perekonomian dan sosial masyarakat. Jadi ketika misalnya salah satu desa terpelosok atau terbelakang, direkam melalui jejak digital, lalu didengar oleh seantero masyarakat Buleleng, masyarakat kabupaten, ataupun bahkan tingkat nasional, bahwa ada kekurangan yang dibutuhkan oleh masyarakat pelosok ini yang tidak tertangani. Serentak pemerintah terkait, serentak swasta yang berkaitan dengan hal-hal apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu akan menjawab dan memberikan solusi terhadap masyarakat yang berada di pelosok desa, pelosok kabupaten itu. Nah, ini akan banyak terjadi ketika digital ini mulai merebak dan dipahami penggunaannya oleh masyarakat untuk menjadi hal-hal yang positif, sehingga memberikan aspirasi bagi para penyelenggara layanan publik, swasta juga yang ingin melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat menjadi terbuka tanpa melakukan survei pendahuluan. Biasanya kalau tidak ada efek digital ini, tentu mereka untuk marketing swasta ini akan datang ke desa-desa untuk menyelidiki, mensurvei apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi dengan adanya digital ini, hampir seluruh desa akan mengungkapkan segala potensi dan kekurangannya, diminta maupun tidak diminta. Sektor pariwisata di tingkat pedesaan, air terjun dikelola oleh desa muncul secara seperti jamur di musim hujan akibat digital. Tata kelola pariwisata desa menjadi bervariasi yang sangat signifikan. Di mana mereka belajar? Apakah mereka belajar ke luar negeri untuk mengelola alam semestanya? Tentunya tidak. Tapi mereka belajar semua melalui jejak digital yang ditampilkan oleh para pendahulu yang sudah mahir di bidang pengelolaan alam dan potensi desa. Mereka tiru, kembangkan di desanya, menjadilah sektor pariwisata desa yang sangat baik dan menjadi dilirik oleh swasta-swasta baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang lancar, transparan, efisien antar lembaga pemerintah. Jadi sistem manajemen yang dibangun oleh masyarakat, oleh struktur birokrasi dari layanan publik, kemudian juga akan menjadi persaingan yang dibangun antar daerah. Jadi akan menjadi pemikiran yang sangat cerdas apabila kita berada di wilayah daerah yang besar, tetapi kemajuannya lebih belakang dari wilayah-wilayah atau daerah yang memiliki minim sumber daya alam,
Sehingga ini menjadi tantangan bagi wilayah-wilayah yang subur makmur, memiliki SDM yang cukup banyak, orang-orangnya pinter. Tetapi kenapa daerah kita tidak bisa maju? Padahal daerah-daerah lain maju dengan cepat, dengan sumber daya yang terbatas, dengan sumber daya alam yang kering. Kenapa dia bisa memiliki status yang lebih baik? Jadi setiap hari kita akan melihat perkembangan jejak digital daerah-daerah yang awalnya adalah daerah sangat miskin, di bawah wilayah kita tahu-tahu bisa menjadi wilayah daerah yang sangat makmur, melebihi kemampuan kita yang lebih dulu maju. Sehingga persaingan melalui melihat dunia digital ini banyak akan memacu adrenalin para pemimpin-pemimpin daerah untuk berjibaku meningkatkan kualitas layanan di daerah, menjadikan daerahnya lebih makmur, menjadikan masyarakatnya dilayani, dimanjakan dengan pelayanan publik yang baik. Bank Dunia mendefinisikan tentang e-government ini. Yang pertama, e-government ini memungkinkan bisnis untuk saling berinteraksi secara efisien. Business to business atau B2B. Dan mendekatkan pelanggan dengan bisnis atau business to citizen. Jadi bagaimana hubungan antara pebisnis dengan pebisnis lainnya untuk membuat koloni perusahaan, memperkuat perusahaannya. Lalu dia bersinergi dengan masyarakat untuk makin besar penguatan dirinya terhadap perusahaannya. Karena didukung oleh customer, didekatkan lebih, customer yang jauh menjadi lebih dekat akibat digital. Seolah-olah perusahaan itu milik warga negara, sebaliknya warga masyarakat itu adalah milik perusahaan. Menjadilah suatu fanatisme terhadap berbagai produk perusahaan yang merasa mengayomi kepentingan-kepentingan daripada customer. E-government bertujuan untuk membuat interaksi antara pemerintah dengan warga. Government to citizen. Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah menjadi milik daripada masyarakat. Sebaliknya, pemerintah merasa besar akibat doa tulus dan kerjasama partisipasi daripada masyarakat. Pemerintah dan perusahaan bisnis atau government to business juga akan meningkat hubungan pemerintah dengan swasta, dengan pebisnis. Jadi saban hari, setiap hari pemerintah menyampaikan program-program kerjanya, ditayangkan melalui jejak digital, dibaca oleh swasta. Tanpa disuruh pun swasta akan menawarkan berbagai hal yang terkait dengan perencanaan pemerintah. Begitulah otomatisasi dari sistem digital bekerja. Membuat orang tidak bisa tidur untuk memikirkan bagaimana bisa bersentuhan dengan layanan-layanan atau perencanaan-perencanaan yang dibuat oleh pemerintah. Swasta akan selalu berpikir dan termotivasi untuk bisa memberikan yang terbaik terhadap pemerintah. Yang efeknya juga akan dirasakan oleh masyarakat yang setiap hari melihat perpaduan dan sinergitas swasta akan memberikan dampak yang positif, edukasi yang baik terhadap masyarakat. Nah, inilah kepentingan daripada government digital melalui layanan pemerintah dan kerjasama dengan swasta. Hubungan antar lembaga pemerintah, government to government, lebih ramah, nyaman, transparan, dan murah. Nah, sekarang yang terakhir adalah bahwa dengan di sistem digital ini
antara pemerintah dengan pemerintah bisa saling memperkuat diri. Tidak lagi dalam posisi bersaing untuk saling menjatuhkan, tetapi dalam posisi memperkuat diri untuk bisa mempertahankan perekonomian rakyat, untuk bisa berlomba-lomba meningkatkan kemakmuran rakyat dengan siapapun mau bekerja sama. Tidak saja dengan antar wilayah yang berada di Indonesia, tetapi juga kemampuan SDM ini memicu untuk bekerja sama dengan pihak-pihak asing. Siapa yang melarang untuk bekerja sama dengan pihak asing? Yang penting datang ke sini bukan menjajah, tetapi meningkatkan kesejahteraan dan sistem layanan publik yang kita bangun untuk masyarakat kita. Jangan malah sebaliknya, dengan digital ini kita memposisikan masyarakat sebagai pembeli, sebagai mengedukasi masyarakat sebagai orang-orang konsumtif. Tapi sebaliknya, apa yang dimiliki oleh masyarakat mampu kita jual, mampu kita bantu untuk menjual melalui sistem digital yang dibangun oleh pemerintah. Selanjutnya, kita membicarakan digital di dalam sistem layanan publik. Pemerintahan elektronik dapat dipahami sebagai sarana untuk melayani warga negara dengan lebih baik melalui perangkat dan layanan yang ekonomis dan efisien. Lalu yang kedua, pemerintahan adalah berkewajiban hukum atau kewajiban hukum dari entitas pemerintah yang terpilih untuk menjalankan wewenang atas warga negara dalam yurisdiksi mereka, seperti kekuasaan polisi, pembuatan kebijakan, penetapan tujuan, manajemen kinerja, dan regulasi. Semua itu bisa diterjemahkan dalam bentuk digital. Lalu apa yang dimaksud dengan e-governance? E-governance itu sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sektor publik dengan tujuan meningkatkan informasi dan pemberian layanan, mendorong partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan, dan membuat pemerintah lebih akuntabel, transparan, dan efektif. Tata kelola elektronik adalah tahap awal dari penggabungan fungsi pemerintah dengan perangkat elektronik, sehingga warga negara lebih mampu meningkatkan kedalaman dan luasnya kontak dengan lembaga pemerintah secara elektronik. Jadi, kalau kemarin dibatasi oleh ruang dan waktu untuk menemukan bertemu dengan pejabat atau pelayan publik, kita membutuhkan transportasi yang berjam-jam. Katakanlah misalnya ke Denpasar, kita mengurus izin penelitian, kita harus datang ke Denpasar, ya. Lalu di situ bisa seharian, bahkan kalau mengantri di situ kita bisa 2 hari menginap di situ, ya, sehingga keluar biaya yang luar biasa. Tetapi sekarang mengurus izin penelitian antar daerah ke provinsi kita cukup dengan mengirimnya file-file yang dibutuhkan melalui email. Lalu kalau kita butuhkan nanti jawabannya dalam bentuk manual atau hard copy, baru kita ke Denpasar. Tapi kalau kita hanya membutuhkan dalam bentuk digital, lalu kita print di sini, tidak perlu kita pergi ke Denpasar. Nah, inilah hal-hal yang dimudahkan dari sistem layanan kita yang membutuhkan berjam-jam, bahkan berhari-hari, yang menghabiskan biaya yang cukup besar. Dapat dalam sentuhan elektronik, kita hanya duduk dalam waktu 10 menit barangkali, kita sudah bisa mendapatkan satu layanan yang kita butuhkan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan tata kelola digital? Jadi tata kelola digital harus menyediakan layanan pemerintahan yang tidak hanya sesuai dengan paradigma interaksi baca antar warga negara, pejabat pemerintah, dan sumber-sumber informasi pemerintah,
tetapi memungkinkan paradigma untuk mencapai penyebaran yang lebih interaktif, berorientasi pada proses dan melihat pemerintahan informasi. Jadi tidak saja kita hanya membaca di situ, tetapi berinteraksi, menjawab, mengirim file, menerima file, ya, sebagai proses atau pertukaran informasi antar pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta, pemerintah dengan masyarakat. Tentunya e-government ini akan memudahkan kita di dalam sistem layanan publik kita. Selanjutnya, tata kelola digital memainkan peran yang lebih besar dalam merancang kerangka kerja strategis di mana layanan publik yang lebih berpusat pada warga negara dapat dipastikan dan hubungan pemerintah dengan warga negara yang lebih demokratis akan segera dimunculkan melalui pelayanan digital. Jadi perlu juga kehati-hatian ketika tangan Anda sudah mulai bergerak untuk memegang digital. Jangan sampai ketika kita bisa langsung berhubungan dengan pihak-pihak terkait dengan layanan publik, begitu Anda tidak puas, lalu Anda akan mengeja kalimat-kalimat Anda menjadi hal-hal yang negatif yang bisa membawa hubungan yang tidak harmonis antara pelayan publik dengan masyarakat secara langsung. Ini juga merupakan kelemahan ketika masyarakat kita belum melek terhadap digital. Artinya melek di sini adalah bisa memanfaatkan fungsi-fungsi digital secara positif yang hasilnya adalah bisa menghasilkan layanan publik terhadap orang lain, memotivasi orang lain, menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi di bidang demokrasi dan ekonomi. Itulah yang disebut dengan melek digital. Tetapi ketika Anda pegang digital, yang Anda hasilkan adalah cacian, makian, berita hoax dan sebagainya, berarti Anda belum melek digital. Penggunaan Google, Skype, FaceTime dan komunikasi langsung dua arah lainnya untuk memfasilitasi produksi bersama dan pengiriman layanan pemerintah antar warga negara, mitra bisnis, dan karyawan publik. Jadi kita e-government ini menggunakan beberapa fitur tadi, ada Google, ada Skype, FaceTime, dan lain-lain, WA dan sebagainya ya, untuk mempermudahkan interaksi antara pemerintah, pebisnis, masyarakat, dan antar masyarakat. Tata kelola digital dikomunikasikan dengan internet. Nah, ini juga disebut dengan e-government adalah tata kelola digital dikomunikasikan dengan internet dan aplikasi jejaring sosial, memiliki potensi untuk mengubah sifat dasar dari layanan publik dan hubungan pemerintah dengan warga negara. Jadi hubungan pemerintah ketika kita belum memakai digital masih sangat dibatasi oleh sekat-sekat dan ruang dan waktu, sehingga mereka tidak bisa bersentuhan langsung, tidak bisa mengetahui apa sih yang dikerjakan untuk kita melayani kita. Nah, dengan digital ini kita bisa mengerjakan langsung, mengetahui langsung, mengisi belangkonya langsung, ya. Dan kalau dalam jam kerja, tentu kita akan mendapatkan jawaban, respon langsung daripada si pelayan publik. Ya. Jadi dulu bersifat birokratis, sulit bertemu dengan pejabat negara, ya. Masyarakat subordinat, ya, berada di bawah kendali. Ya. Kenapa? Karena dia yang membutuhkan layanan, sehingga banyak sekali pelayan publik itu jual mahal dan tidak menggubris kepentingan masyarakat. Tetapi sekarang sudah berbalik. Banyak kantor-kantor pemerintah sangat membutuhkan dukungan dan support dari masyarakat.
Ketika terjadi sinergitas yang positif, maka apapun bisa dibuat oleh suatu daerah. Jadi masyarakat memberikan dukungan secara positif, ya. Tidak saja dalam kondisi perang. Biasanya kalau perang, dulunya kita berkonflik bisa bersatu. Tetapi dalam perang melawan kemiskinan, dalam perang melawan miskinnya kualitas layanan publik, kita perlu berjibaku untuk saling mendukung, bermotivasi, untuk saling berpartisipasi melalui media. Contoh misalnya ketika kita ketemu jalan rusak, kita serta-merta mengambil HP, melaporkan ke tempat-tempat yang semestinya. Tidak mengeser lewat media sosial, lalu di bawahnya diberisi kata-kata mengejek pemerintah, bahwa tidak becus dan sebagainya dalam mengelola anggaran dan sebagainya. Tetapi ketika Anda ketemu jalan rusak, kita laporkan ke pihak-pihak terkait, misalnya jasa marga, lalu lintas, perhubungan dan sebagainya. Ketika ketemu kecelakaan di jalan raya, kita langsung berhubungan dengan lalu lintas. Kita langsung berhubungan dengan ambulan dan rumah sakit dan sebagainya. Nah, itulah hal-hal yang tepat kita menggunakan digital ini secara melek. Kemudian juga sebagai e-demokrasi dapat dan harus diukur dengan tingkat e-partisipasi, karena tingkat partisipasi warga dalam proses politik dan pemerintahan adalah ukuran yang efektif dari demokrasi partisipasi. Jadi meskipun kita dalam pemilihan umum belum menggunakan secara digital penuh, tetapi layanan terhadap partai politik, layanan terhadap para pemimpin politik yang ingin berkompetisi dalam pemilihan umum sangat dibantu melalui digital. Edukasi terhadap masyarakat, penyiaran program-program kerja mereka, pengalaman hidup mereka disampaikan maupun tidak disampaikan. Ketika orang tertarik, dia akan melacak jejak jam kerja dari para tokoh-tokoh yang bersaing di dunia politik. Jadi sebagai orang cerdas yang melek dengan digital ini, jangan percaya dengan omongan-omongan para politikus. Mari kita lacak jejak kerja mereka melalui dunia digital. Jadi misalnya seseorang muncul dalam dunia digital bahwa dia ingin menjadi tampil dalam dunia politik, ya, kontestan dalam dunia politik, maka kita akan melacak rekam jejak mereka. Dia pernah melakukan apa? Kita lacak di dunia digital. Keluarganya siapa? Kita lacak di dunia digital. Apabila tidak ada rekaman jejak sama sekali, perlu kita pertanyakan apakah orang-orang tersebut benar adanya akan mampu mengerjakan program-program kerja mereka. Nah, ini sangat membantu. Makanya kalau kita ingin menjadi kontestan politik, maka rajin-rajinlah berbuat dan membuat jejak digital. Apakah itu menjadi narasumber, apakah itu dia menjadi sorotan berita koran, ya, akibat mengerjakan hal-hal yang representatif, ya. Apakah dia menjadi sering berinteraktif di radio, apakah dia sering berinteraktif di televisi tentang soal apa, dia bisa menyelesaikan soal-soal di masyarakat, problem-problem yang dikerjakan di masyarakat. Dia juga bisa sebagai penggiat LSM di masyarakat, seorang spiritualitis dan sebagainya, bisa direkam di dalam jejak digital. Aplikasi jejaring sosial memungkinkan lebih banyak individu dan kelompok untuk berpartisipasi dalam beragam aktivitas politik online yang lebih besar, seperti memperoleh dan berbagi informasi politik, membahas masalah politik,
di forum online dan terlibat dalam kampanye politik. Jadi jejak digital ini sangat membantu bagi orang-orang yang memang memiliki kegiatan-kegiatan yang positif yang membuat rating mereka menjadi meningkat. E-government juga disebutkan sebagai situs web jejaring sosial dapat menjadi alat yang ampuh untuk memperkuat dan mempromosikan pandangan politik pengguna yang ada. Media sosial juga dapat berfungsi sebagai jaringan pemberian layanan alternatif untuk lembaga pemerintah yang kekurangan dana. Kekurangan sumber daya yang berkualitas, sehingga dengan cepat diketahui baik oleh swasta maupun pemerintah lainnya dan masyarakat. Pemerintah yang memiliki kredibilitas yang baik memerlukan dukungan publik akan segera dikerjakan oleh masyarakat. Niscaya dukungan secara ide, secara finansial maupun hal-hal lain yang bersifat material akan segera didapat oleh pemerintah bersangkutan. Model partisipasi telah dihidupkan kembali dalam beberapa tahun terakhir oleh inisiatif pemerintahan terbuka dari pemerintahan Obama. Misalnya dari pemerintahan Obama, orang muda yang bisa memerintah Amerika Serikat dari kulit hitam dalam 2 periode luar biasa. Dulunya kelompok ini tidak pernah diperhatikan, sehingga menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat dunia, yang mengakibatkan pandangan masyarakat dunia, terutama negara-negara kaum muslim terhadap Amerika menjadi berubah ya ketika Obama memerintah. Banyak hal yang dialami dan terinspirasi bagi negara-negara yang lain yang belum maju meniru gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Obama melalui Partai Demokratnya. Inspirasi ini membuat sistem digital di dalam pemerintahan itu semakin berkembang dan dipelajari oleh dunia, dan mengharuskan digital ini dikembangkan oleh negara-negara berkembang seperti kita. Apa sih sebenarnya yang menjadi manfaat dari elektronik ini? Ya, sistem layanan elektronik ini. Yang pertama, memberikan layanan dan informasi tanpa adanya batasan waktu dan tempat. Memberikan layanan yang berkualitas. Saya ingin meringkas apa yang saya jelaskan tadi di depan. Memberikan media pembelajaran terhadap masyarakat. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi hanya merupakan wahana untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Jadi perlu diingat bahwa sebenarnya sistem digital ini kita bangun untuk meningkatkan efisiensi di dalam mengerjakan sistem layanan publik. Dari efisiensi itu bisa meningkatkan kemampuan masyarakat atau negara dalam menyediakan layanan-layanan publik lainnya, sehingga masyarakat merasa termanjakan, terinarbubukan dengan sistem layanan digital. Banyak dari penyelenggaraan politik, demokrasi, ekonomi, bahkan sampai bangunan-bangunan fisik di negara-negara maju memakai sistem digital. Contoh misalnya kalau negara Jepang, bagaimana dia mengelola sistem pertanian organiknya dengan digital, dibantu oleh robot. Ya, jadi dia menyiram tanaman sedemikian rupa, jamnya sudah diatur pagi dan sore, sehingga alat itu bergerak sendiri untuk menyiram tanaman.
Seminggu sekali atau sebulan sekali ada penyemprotan alat itu dan robot itu bergerak sendiri. Menaik turunkan kontainer di pelabuhan juga memakai robot bergerak sendiri. Memperbaiki infrastruktur jalan raya, pemeliharaan listrik, semua memakai robot sistem digital. Ya. Lalu kalau semua dipakai dengan robot, manusia dikemanakan, Pak? Manusia dikemanakan? Banyak hal lain yang bisa dikerjakan manusia, ya, untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya. Ketika dia sudah dilayani oleh mesin, maka dia bisa meningkatkan hubungan harmonisasi antar masyarakat, memelihara kebudayaan, meningkatkan kesenian yang tidak bisa dikerjakan oleh mesin. Ya. Jadi ini banyak hal yang bisa dikerjakan. Banyak tanah-tanah yang terbengkalai yang belum bisa dikerjakan. Di wilayah kita banyak sekali. Ya. Banyak masyarakat yang tidak tergarap potensi-potensinya. Kalau misalnya kita bisa infrastruktur dibantu oleh sistem digital, layanan jasa dan barang dibantu oleh sistem digital, perbankan dalam mengelola keuangan dibantu oleh sistem digital. Kenapa kita harus takut? Jadi masih banyak hal yang bisa dikerjakan. Kita bisa, asal Anda melek dengan digital. Tapi selama ini kita belum melek. Dengan digital ini hanya kita bergadang percuma, tidak menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian berikutnya, keterlibatan dalam layanan publik. Partisipasi warga negara tercermin dalam sejarah panjang. Keterlibatan warga negara sebagai pekerja, magang, anggota juri. Maksudnya di sini anggota juri itu adalah seperti hakim, yaitu disebut juri di negara-negara maju, ya. Dan petugas pemadam kebakaran, sukarela, pengelolaan mandiri pusat komunitas dan program-program pengawasan lingkungan. Jadi pengawasan lingkungan, misalnya hutan, dengan sistem digital, satelit bisa membaca hutan mana yang gundul, hutan mana yang sedang terbakar di musim kemarau, titik api berada di mana, digital yang membaca. Sungai-sungai mana yang sudah kering karena hutannya gundul dan sebagainya. Ya. Daerah rawan bencana dibaca oleh sistem digital, cuaca dan sebagainya, ya. Sehingga nanti hal-hal yang berat, okelah kita sepakat hal-hal yang dikerjakan oleh manusia, dikerjakan oleh manusia supaya kita tidak menjadi pengangguran. Oke. Lalu kita akan serahkan sistem digital ini untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Jadi mengambil gambar di daerah jurang, mengambil gambar di kedalaman laut, ya, meramalkan cuaca dan sebagainya. Ya, mengirim aplikasi, mengirim berita dan sebagainya. Ya. Fenomena co-delivery yang diakui dengan teknologi baru semakin banyak dipergunakan atau diadopsi di sektor swasta, termasuk penggunaan perbankan online, mesin ATM, dan pompa bensin swalayan. Banyak fungsi rutin pemerintah juga dapat dikonversi menjadi pemberian layanan seluler. Jadi di pompa itu dilayani oleh robot yang digerakkan oleh sistem digital. Tidak ada orang yang akan mencuri di situ minyak meskipun tidak ditunggu. Jadi dia menghitung sendiri, lalu Anda masuk ke situ tinggal menyentuhkan kartunya,
yang sudah berisi barcode, lalu Anda mengetik angkanya di situ berapa liter yang harus keluar minyak itu, lalu Anda masukkan ke dalam tangki mobil kita. Termasuk juga kita dalam berbisnis. Anda tidak perlu menyentuh uang, tetapi uang itu akan berjalan sendiri dalam bentuk aliran listrik masuk ke rekening kita. Produksi layanan ditingkatkan secara digital. Pertama, melibatkan warga negara secara lebih aktif dalam desain pengiriman dan produksi bersama layanan publik. Penciptaan peluang swalayan bagi warga negara untuk menemukan informasi atau menyelesaikan transaksi layanan online, termasuk ketersediaan briefing, masalah kongres, pembayaran tagihan, atau pembaharuan SIM. Jadi, semua hal bisa dikerjakan di situ. Dulu kita tidak pernah membayangkan kita bisa rapat melalui telekonferensi. Kita anggap itu biayanya sangat mahal. Ya, kita bisa berbicara, sekarang Anda bisa webinar, seminar melalui website. Ya. Jadi pihak penyelenggara mungkin dia akan membayar sebesar katakanlah 10 juta, katakan begitu webinar. Tetapi kita di seluruh Indonesia bisa berinteraksi langsung dalam jumlah peserta sampai 1.000 orang. Bahkan tidak saja di Indonesia. Kalau kita ikut seminar internasional, itu diikuti oleh 30 negara dengan peserta 1.000 orang. Tentu nanti diperlukan kapasitas bandwidth yang besar dari para penyelenggara seminar tersebut. Katakanlah misalnya kalau membayar sampai 50 juta masih berani bandwidthnya. Ketimbang dari berbagai negara itu datang ke satu tempat berkumpul, katakanlah misalnya di convention center di Bali Beat, Bali sana. Berapa biaya yang mereka harus keluarkan untuk datang ke situ hanya mendengarkan pembicara kondang di tingkat internasional. Tidak ada bedanya, malah lebih jelas ketika kita berseminar di rumah masing-masing dengan pembicara tingkat internasional. Lebih jelas, tidak ada hiruk pikuk di antara peserta, tidak ada kekecewaan di antara peserta karena tidak mendapat tempat duduk dan sebagainya. Tidak ada kelelahan setelah seminar pulang kembali ke negara masing-masing dan sebagainya. Nah, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kemudian live chatting video 2 arah untuk membantu warga dalam pengiriman layanan bersama dan dengan membantu penyelesaian transaksi dengan lembaga pemerintah tanpa harus menunggu dalam antrian selama berjam-jam di kantor. Nah, ini sudah pasti ya. Jadi dengan digital ya, mengurangi orang berjejal mengambil uang di bank. Mengurangi orang berjejal di ATM. Sehingga orang-orang yang akan mentransfer uang cukup tinggal di rumah atau berada di satu tempat yang tentu, membencet HP-nya, uang sudah pindah ke rekening orang lain. Sehingga mengurangi orang berjejal di ATM, mengurangi orang berjejal di bank-bank, layanan bank. Inisiatif dalam layanan publik. Desain bersama memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan atau layanan baru. Produksi bersama melibatkan warga negara sebagai individu atau dalam kelompok dalam menciptakan layanan yang akan digunakan oleh orang lain. Ya. Jadi
hampir semua komponen yang ada di masyarakat itu bisa termotivasi untuk menjadi inisiator, baik dalam desain bersama, baik dalam produksi bersama, baik dalam pemberian bersama, pengiriman publik atau layanan publik. Jadi bisa berjenjang. Contohnya misalnya, jadi saya atau Anda memesan buku di sebuah toko di Jakarta, ya, melalui Bellbook, pusatnya di Jakarta. Tapi sangat aneh, begitu kita kirim uangnya, besok buku sudah sampai. Anda bisa bayangkan, apakah orang Jakarta itu mengirim bukunya ke Singaraja? Ternyata tidak. Maka orang yang terdekat atau toko yang terdekat yang membawakan buku yang kita pesan ke Jakarta. Ternyata toko buku yang ada di Singaraja memiliki stok yang kita pilih, mereka yang mengantarkan ke kita. Jadi bisa 2 hari, bisa sehari, bisa juga dalam hitungan jam. Sama dengan layanan-layanan Gojek, ya. Kemudian layanan makanan secara online yang cepat saji atau bahan makanan. Jadi yang paling terdekat dari kita itulah yang melayani kita. Kita tidak tahu bagaimana itu terbentuk. Mungkin saja mereka tidak saling kenal gitu. Tapi jaringan mereka saling terhubung. Ya. Jadi inilah yang keluar biasaan daripada sistem layanan secara digital. Ya. Kemudian yang terakhir, kita masuk dalam hambatan digital. Dari semua kesuksesan daripada digital, kelebihan daripada layanan digital, namun masih banyak hal yang perlu kita pikirkan. Yang pertama adalah hambatan teknis. Orang atau manajemen, proses budaya, struktur, strategi politik dan lingkungan. Jadi menurut Bhatnagar dari India ini menyebutkan bahwa yang menjadi hambatanlah teknis. Jelas. Ya. Kita punya digital tapi bandwidth-nya kecil. Tidak mudah diakses orang. Lambat pelayanan kita. Punya teknologi yang canggih, SDM-nya terbatas. SDM-nya tidak mampu mengoperasionalkan. Kita punya teknis bagus, SDM-nya bagus, manajemennya. Banyak peraturan yang harus dipangkas. Banyak peraturan yang harus dibabat, yang perlu diperbaiki. Mandek lagi. Kita harus ubah dulu undang-undangnya. Ya, karena kita digitalnya sudah ada, kita sudah beli, bandwidth-nya sudah besar, tapi hambatan dalam manajemen. Ya. Juga setelah itu udah bagus, secara peraturan sudah bagus, prosesnya tidak bisa selesai dengan baik. Ya. Jadi masih ada hambatan ketika kita melakukan negosiasi dengan swasta. Masih ada hambatan ketika kita mengedukasi masyarakat. Kemudian budaya. Masyarakat belum terbiasa melek digital. Belum terbiasa menggunakan HP-nya untuk berbisnis. Untuk melakukan hal-hal yang positif yang meningkatkan kapasitas mereka masing-masing. Tapi banyak dia menggunakan untuk hal-hal negatif. Ya. Untuk hal-hal yang tidak perlu dia lakukan. Berselancar melalui digital berjam-jam, membuat matanya rusak, membuat pekerjaannya terbengkalai, membuat perhatiannya terhadap keluarga menjadi berkurang. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya menurut Goldsmith, antusiasme berlebihan. Ini juga menjadi hambatan. Ya. Jadi hal-hal yang tidak perlu diupload, hal-hal yang tidak penting ditelusuri, dianggap penting.
Asumsi tidak realistis tentang kontrol organisasi. Ya. Jadi serba pakai robot. Pengajaran pakai robot tentu akan berbeda mengajar melalui digital dengan bertemu langsung guru. Kurangnya indikator kinerja. Apa sih yang dicari? Orang hanya baru bisa membuat website. Apa sih yang dicari di situ? Kualitas pelayanan yang tingkat bagaimana? Masyarakat harus bagaimana? Yang sekarang ini yang dirasakan oleh masyarakat, kadang-kadang masyarakat juga repot, tetapi hasilnya tidak maksimal. Ya contoh misalnya ketika kita pemilu kita menggunakan quick count. Ya. Semua pelaksana pemilu itu sudah mengirim data. Tapi terhambat. Tapi juga ujung-ujungnya perhitungan secara manual yang lebih digunakan dibandingkan dengan sistem digital. Sehingga manual mengerjakan, digital mengerjakan, semua sistem menjadi repot. Ya. Demikian juga sistem digital di tempat lain. Ya. Jadi kampus sudah mensepakati sistem digital, pembayaran secara online. Tapi masih saja harus perlu menyetor buktinya. Fotokopinya harus disetor dan sebagainya. Sehingga menjadi repot. Double pekerjaan yang harus dikerjakan. Tolak ukur yang valid dan kurangnya akuntabilitas publik melalui pembuatan teknologi yang tidak sesuai. Ketidakcerdasan dari pemerintah dengan aparaturnya juga berpengaruh untuk memilih provider yang tepat untuk melayani atau menyediakan infrastruktur teknologi dan informasi. Uangnya sudah habis bermiliar-miliar. Tetapi ternyata orang yang menyediakan itu tidak becus. Kenapa dia tidak becus? Karena kita juga tidak tahu apa sih yang sebenarnya kita perlukan untuk dibuat oleh mereka. Jadi ketidaksinkronan ini juga bisa berpengaruh terhadap sistem digital yang kita buat. Padahal biayanya sudah bermiliar-miliar habis. Sehingga banyak yang gagal. Jadi input data pegawai negeri melalui sistem digital juga mengalami hambatan. Ya. Input data penelitian juga mengalami hambatan. Kenapa mengalami hambatan? Pertama, di tingkat pusat harus bandwidth-nya sangat besar. Yang kedua, kita tidak mengetahui di tingkat perguruan tinggi itu menyediakan sarananya kayak apa. Ya. Sehingga bervariasi dari sisi bandwidth, dari sisi kekuatan internetnya, dari sisi penyediaan sumber daya manusianya, sehingga tetap saja menjadi terhambat dalam sistem layanan digital. Nah, ini terjadi di perguruan tinggi, belum lagi di layanan publik yang berada di bawahnya. Karena di perguruan tinggi ini adalah pusat daripada ilmu pengetahuan. Tetapi banyak sekali hambatan terkait dengan sistem digital ini. Apalagi di dalam sistem layanan yang secara berpraktik di masyarakat. Tentu ini memerlukan komitmen yang kuat dari setiap komponen bangsa untuk selalu belajar dan meningkatkan kemampuan teknologi. Yang terakhir, sifat rutinitas kerja dalam lembaga birokrasi dan sejauh mana organisasi terbuka untuk berubah. Komitmen dari para pejabat publik yang ingin mempertahankan status quo ini juga menjadi hambatan besar dalam kita memproses atau mentransformasi sistem layanan publik ke dalam bentuk digital. Kekhawatiran tentang kedudukan mereka, kekhawatiran tentang ketidakprofesional mereka kalau nanti dimasukkan atau ditransformasi ke dalam digital akan menjadi kentara. Akan menjadi bumerang bahwa kita benar-benar sebenarnya tidak becus di dalam bekerja. Nah, ini
sering sekali juga menjadi hambatan sehingga komitmen dari para pelaksana layanan publik ini menjadi terhambat. Demikianlah penjelasan saya terkait dengan digital dan pelayanan publik. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan diskusi dan membuka cakrawala berpikir kita untuk percaya dan meningkatkan kualitas di bidang digital. Terima kasih.